Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri kelas 6 SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS, yaitu bab 1 mengenal negara-negara ASEAN. Ya, apa itu ASEAN? Mari kita belajar bersama. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau juga dapat kita artikan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, atau dikenal juga dengan Deklarasi Bangkok. ASEAN dipelopori oleh 5 negara, di mana 5 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk memudahkan santri untuk mengingatnya, dapat kita singkat menjadi IMAFISIT. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kelima negara pendiri ini diwakili oleh masing-masing dari Menteri Luar Negeri negara tersebut, di mana Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Nah, tujuan pembentukan ASEAN yaitu adalah untuk keberlangsungan hubungan negara di Asia Tenggara. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi dan kebudayaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN hingga saat ini hanya ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Apa saja negaranya? Mari kita simak. 10 negara kawasan ASEAN. Negara pembentuk tadi ada 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kelimanya bergabung pada saat Deklarasi Bangkok, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Sedangkan Brunei, anggota ke-6, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung menjadi anggota pada tanggal 28 Juli 1995. Sedangkan Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir bergabung adalah negara Kamboja, yaitu pada tanggal 30 April 1999. Ya, biasa kita lihat seperti inilah penampakan dari wilayah ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas letak geografis, iklim, letak astronomis, dan juga batas wilayah dari negara-negara di ASEAN. Ya, secara letak geografis ASEAN terletak di antara 2 samudra dan juga 2 benua, di mana 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara luas laut sekitar yaitu 5.060.100 km persegi. Sedangkan untuk luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri atau bentuknya ada 4, yaitu compact, fragmented, elongated, dan protrude. Apa itu compact? Ya, compact yaitu bentuk negaranya hampir seperti lingkaran. Fragmented, negara yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Elongated, yaitu negara yang berbentuk memanjang. Dan protruded, yaitu negara yang bentuknya lebih kompleks dan beragam. Ya, kita lihat contohnya. Yang protruded yaitu negara Thailand dan Myanmar. Yang elongated yaitu Vietnam. Yang compact bentuknya seperti lingkaran yaitu negara Kamboja. Yang fragmented berbentuk kepulauan yaitu adalah negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas letak astronomis dan batas ASEAN.
Secara astronomis, ASEAN terletak di garis lintang 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan terletak pada garis bujur 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan garis lintang pada peta sebagian besar, negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Dengan letak tersebut, maka ASEAN berbatasan dengan negara-negara lain, di mana di sebelah utara berbatasan dengan negara Cina, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, dan di sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan India. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara. Sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara ini sangat beragam. Misalnya, untuk fauna terdapat banyak hewan-hewan endemik, contohnya gajah di Thailand, badak bercula 1 di Indonesia, harimau Sumatera di Indonesia, hingga banyak jenis kera-kera berjambul di daerah Kalimantan. Kemudian dari kekayaan alam, kawasan ini dianugerahi dengan kandungan potensi tambang yang besar seperti tambang minyak. Adapun beberapa negara yang memiliki tambang tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan juga Brunei Darussalam. Selain minyak bumi, ada juga pertambangan nikel, batu bara, dan bauksit, tembaga, hingga gas alam. Ya, itulah beberapa contoh sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Untuk pertemuan kali ini, kita bisa cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.